Halo, saya di sini akan mendemokan penggunaan web yang ada di dalam alat monitoring arus dan digital input. Yang paling utama adalah kita masukkan alamat IP. Maaf sebelumnya karena sebelah sedang ada demo alat maka suaranya agak sedikit bising dan di sini ada sedikit hujan. Oke, saya lanjut. Yang pertama adalah kita masukkan IP. Ini adalah IP yang disetting di alat. Kita bisa lihat ke alat di mana settingan bisa manual ataupun di AWCP. Setting IP yang ada di alat itu 192.168.1.85. Kita tekan enter aja, akan tampil halaman login. Untuk password defaultnya adalah admin. Kita login. Ya, di dalam tampilan web alat atau saya sebut ini adalah SUSITE. Ini adalah sebutan aja. Sebenarnya ini awalnya dari nama supervisi, sistem tegangan DC dan indikasi peralatan. Tapi di sini kita tidak monitoring tegangan DC, yang kita monitoring adalah arus 420. Di dalam web SUSITE terdapat halaman depan, yaitu halaman ini, kemudian ada halaman monitor, pengaturan, admin, dan untuk. Saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk setelah running dan setting, kita bisa melihat apa yang kita monitor ada di halaman monitor. Kita bisa lihat di sini adalah digital input. Ketika ada perubahan status, maka lampu di sini akan menyala. Icon ini akan berubah menjadi merah. Kemudian kita bisa lihat dari analog input, ya seperti ini. Ini adalah sensor yang dibaca adalah sensor 1. Dan ini adalah grafiknya seperti ini. Untuk portal ini function atau feature function ini belum sepenuhnya bisa digunakan. Yang paling utama pada saat kita mau men-setting si alat, maka kita masuk ke dalam pengaturan grup terlebih dahulu. Maksud dari pengaturan grup adalah seperti ini. Apabila kita dalam sebuah switchyard yang memiliki beberapa transmission line atau transformer by transformer ataupun by line, kita bisa klasifikasikan itu sendiri-sendiri atau grouping itu sendiri-sendiri. Misal kita masukkan di sini adalah grup TL by A. Kemudian yang di sini adalah punya grup by-nya transformator, maka kita tuliskan grup TL by 1. Setting di sini adalah aktif, pemeliharaan non-aktif. Yang dimaksud aktif adalah dia tetap monitor. Kalau non-aktif berarti grup itu tidak kita monitor. Adapun perubahan status apapun yang ada perubahan di TL by A itu tidak kita record sama sekali atau tidak kita monitor sama sekali. Yang dimaksud pemeliharaan ini adalah kita monitor, kita kirimkan SMS, kita keluarkan buzzer, tetapi pada saat SMS itu akan muncul tulisan pemeliharaan. Ini tergantung kebutuhan kita pingin menggunakan yang mana, aktif, pemeliharaan atau non aktif. Saya sementara ini setting dengan aktif terlebih dahulu. Kemudian di sini ada grup satu lagi saya buat adalah sensor. Tujuannya ini adalah sensor untuk 420. Jadi saya bisa mendisable grup total sensor ini menjadi aktif sama aktif, pemeliharaan, non aktif. Oke, saya save. Nah, setelah setting grouping selesai, kita masuk kepada kita bisa ke analog input dulu atau digital input. Oke, kita mulai dari digital input terlebih dahulu. Di dalam digital input, satu buah expander itu memiliki 24 input. Di sini saya sudah masukkan semua 1 sampai 24. Oke. Jadi sehingga kita kalau menambah lagi tidak bisa karena ini sudah 24, sudah kita masukkan semua, pasti error. Coba kita delete satu. Yang paling bawah misal. Ya, oke, hilang. Yang pertama kita masukkan adalah ID dari peralatan. ID dari modul expander. Yang saya gunakan adalah 7. Kemudian kita masukkan pinnya yang tadi yang belum dimasukkan adalah 24. Kemudian ini adalah alias atau nama. Misal kita sebut nama aja, nama CB Open. Ini untuk mengetahui status CB Open. Dan kemudian kita klik selanjutnya. Ini adalah ada nonaktif, pin on, pin off. Yang dimaksud di sini adalah yang dimaksud nonaktif berarti kita tidak memonitoring titik itu atau pin nomor 24 tersebut. Tapi kalau misalnya kita buat pin on, maka si alat akan mengirimkan SMS atau memberikan trigger apabila dari kondisi tidak bertegangan atau tidak ada tegangan atau 0 menjadi ada tegangan atau 1.
secara logik. Jadi dari 0 ke 1 dia akan mengirimkan trigger. Nah, untuk 1 di sini itu adalah 30 sampai 110 volt DC. Jadi kita bisa menggunakan relay auxiliary relay-nya punya SCADA ataupun auxiliary relay punya protection. Itu. Di sini kalau misal pin off, maka perubahan falling edge atau dari 1 ke 0. Ini akan saya setting menjadi pin on. Jadi pada saat tidak ada tegangan menjadi tegangan, si alat akan mengirimkan SMS. Dan saya masukkan ke grup TR by 1, misal seperti itu. Saya save, sebelum saya save di sini ada pilihan 2, umum dan VIP. Ini adalah setting untuk si penerima SMS. Maksudnya gini, pada saat kita setting menjadi VIP, maka umum pun menerima. Kalau misal kita setting umum, berarti orang VIP tidak menerima. Tujuannya adalah apabila di dalam sebuah transmission line ataupun transmission by TL by atau TL by trafo kepada manajer, kita masukkan nomor manajer dari pengguna dari informasi alat ini, si manajer kemungkinan nggak butuh namanya misal kita masukkan di situ adalah protein distant on ataupun OCR on ataupun apapun yang kecil-kecil agar kita setting itu menjadi umum agar si manajer tidak terganggu. Jadi manajer dimasukkan hanya seperti CB open. Itu kita masukkan dalam VIP, maka indikasi yang lain seperti nomor 23, 22, 21 yang umum-umum ini, si manajer tidak akan menerima. Si manajer hanya menerima yang VIP saja. Oke, nomor 24 saya bikin VIP, maka manajer hanya menerima status nomor PIN 24 ini. Tetapi untuk user yang lain, yang umum tetap menerima. User umum biasanya digunakan untuk teman-teman staf pemeliharaan. Itu. Setelah kita setting, kita bisa melihat dari monitoring digital input. Nah, kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 itu masuk ke grup TL by A karena pada saat di sini saya masukkan pin 1, 2, 3 sampai 12 itu menjadi TL by A. Nah, gunanya adalah kenapa tadi hubungannya dengan grup pada saat itu pemeliharaan, maka by A kita bikin nonaktif, kita save, maka pada monitor digital input itu akan hilang. TR by A-nya hilang. Yang ada cuma TR by 1. Maaf, tadi TL by A. Karena kita nonaktifkan dari sisi grup. Kalau misalnya kita hidupkan lagi, kita aktifkan dan kita nggak mau memonitoring TR by. Ya maaf ini ya TR by 1 gitu kan. Tahu 1, kita nonaktifkan. Kita save, maka yang muncul hanya TL by A. Ya kita bilangnya TL by A. Tujuannya adalah apabila itu sedang pemeliharaan dan tidak ingin butuh SMS, maka hilangkan saja, di nonaktifkan saja dari web. Oke, saya kembalikan lagi ke menjadi aktif semua. Oke, kita monitoring dari digital input dan di sini terlihat kenapa kok nomornya nggak 24? Karena yang tadi 24 saya rubah aliasnya menjadi CP open. Itu. Jadi ini sembarang ini bisa dirubah dari pengaturan digital input. Jadi kalau misal 1 kita mau rubah menjadi kita rubah menjadi OCR on. Oke, kita save. Maka ketika kita lihat digital inputnya menjadi sebentar kita tunggu OCR on. ORC salah ketik ya, OCR on maksudnya. OCR on. Nah, kita lihat OCR on. Itu untuk digital input. Kemudian kita lanjut kepada analog input. Pada di analog input, karena ini adalah monitoring arus 420, saya akan jelaskan satu persatu. Di sini saya sudah masukkan semua. Di dalam expander yang dibuat itu hanya mengakomodir 6 input saja. Saya akan lanjutkan pada video recording yang kedua.